Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman secara khusus menulis artikel berupa opini yang mengecam sejumlah tokoh oposisi yang bertemu dengan Presiden Prabowo dan mendesak pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo jika ingin reformasi Polri berhasil. Dalam opini dengan judul Pernyataan Tokoh Oposisi Soal Pergantian Kapolri Salah Kaprah, itu Habibur Rahman ini mengecam mereka dan ini seperti bunyi judul tadi dia menyebutkan ini merupakan sebuah langkah yang salah kaprah dan menurut mereka ini para tokoh oposisi itu tidak memahami karakter dari Presiden Prabowo Subianto. Opini itu ditayangkan di rubrik kolom detik.com dan ini tayangnya pada hari Jumat hari ini 6 Februari 2026 pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bacakan ini secara lengkap ya opini Habibur Rahman ini supaya Anda bisa ngambil kesimpulan sendiri. Yang jelas di sini ada disclaimer dari detik.com bahwa ini mewakili pemikiran dari penulis bukan pemikiran dari detik.com ya, redaksi dari detik.com. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya kepada Presiden Prabowo jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah. Cukup aneh karena ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional, mereka datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka terasa sangat tendensius, subjektif, dan bersudut pandang yang sangat sempit. Kita paham sekali reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya kepada persoalan suka, tidak suka yang bersifat personal. Terlebih Kapolri Listio Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri. Data di Komisi 3 jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin tahun 2021, tingkat represivitas menurun sangat drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya. Polri juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi 3 yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat. Yang jelas pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena justru bisa melemahkan negara kita. Saya paham sekali karakter Presiden Prabowo yang tidak suka berbicara soal personal ketika membahas hal yang bersifat institusional. Selain itu, beliau juga tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depan beliau. Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekad, kita dukung reformasi Polri secara kultural. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Dari kalimatnya ini, dia sudah jelas bahwa yang dia menekankan, dan itu sebagaimana bunyi kesepakatan dengan Kapolri dalam rapat kerja sebelumnya, bahwa reformasinya itu hanya kultural yang harus dilakukan, tidak struktural. Jadi kalau kita baca opini tersebut, ini secara eksplisit tadi disebutkan menanggapi pernyataan Abraham Samad dan kawan-kawannya ya. Abraham Samad ini memang salah satu figur yang hadir dalam pertemuan itu dan belakangan kemudian disebut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin sebagai tokoh oposisi. Saya coba mencari artikel yang berkaitan dengan ucapan Abraham Samad. Setidaknya saya ditemukan di kompas.com dengan judul tokoh yang temui Prabowo sebut reformasi Polri berhasil bila Kapolri diganti. Ini tayang pada kompas.com tanggal 3 Februari tahun 2026 pukul 10.14 waktu Indonesia bagian Barat. Bunyi beritanya begini. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad mengatakan para tokoh yang berkumpul di rumah Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 30 Januari 2026 malam hari sepakat bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus diganti. Adapun mereka yang bertemu Prabowo pada Jumat lalu itu adalah Susno Duaji, Said Didu, Siti Zuhro dan Abraham Samad sendiri. Pak Susno banyak menyoroti tentang reformasi kepolisian. Jadi dalam diskusi itu akhirnya terlihat bahwa semua tokoh-tokoh yang diundang itu setuju untuk dilakukan reformasi kepolisian di tubuh Polri. Dengan catatan reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada dan berhasil kalau mengganti pucuk pimpinan Kapolri. Kira-kira itu dalam diskusi yang disampaikan itu. Kalimatnya seperti itu. Kan kalimatnya gantung ini. Kira-kira dalam diskusi itu gantung kalimatnya ya. Itu tadi yang saya baca di Kompas. Nah, sebelumnya memang dalam sejumlah wawancara dengan stasiun televisi maupun podcast, Abraham Samad juga mengemukakan hal yang sama. Tentu saja ada beberapa agenda lain yang juga dibicarakan dengan Presiden.
Katakanlah kalau kita berpatokan pada artikel Kompas yang sudah tayang pada tanggal 3 Februari, mengapa kok baru berselang 3 hari kemudian Habibur Rahman menanggapinya? Tapi kalau kita mengacu pada pertemuan hari Jumat 30 Januari, maka Habibur Rahman itu baru merespon setelah 1 pekan berselang. Untuk urusan sebesar ini yang jadi gawenya Komisi 3, kalau ada hal yang perlu diluruskan, harusnya kan segera disampaikan, jangan menunggu terlalu lama. Soal wacana reformasi Polri ini, saya membaca komentar Habibur Rahman itu sebelum dia akhirnya menulis opini itu tadi ya, itu malah salah satunya di website Divisi Humas Mabes Polri pada tanggal 3 Februari. Jadi ini adalah 4 hari setelah pertemuan itu ya, pertemuan Kapolri dengan tokoh-tokoh oposisi tadi. Nah, di situ judulnya Habibur Rahman tegaskan narasi Polri di bawah kementerian justru melemahkan kepemimpinan Presiden Prabowo. Jadi lebih fokus pada soal itu ya, lebih fokus pada soal institusional ini ya, yang kemudian kan perdebatannya apakah di bawah Polri atau di bawah Presiden atau di bawah kementerian, dan rapat kerja dengan Komisi 3 itu kan Kapolri sepakat bersama-sama bahwa harus tetap di bawah kepolisian. Jadi Habibur Rahman tidak menanggapi soal tadi itu pencopotan Kapolri Listio Sigit gitu. Satu catatan lagi, mengapa Habibur Rahman sampai kemudian harus menulis opini yang terkesan ini pasang badan untuk Kapolri. Sebagai Ketua Komisi 3, Habibur Rahman kan selama ini menjadi rujukan media. Kenapa dia harus menulis opini? Kenapa nggak memberikan misalnya doorstop interview pernyataannya, dan itu malah akan dikutip oleh banyak media. Hanya saja memang kalau doorstop semacam itu memang tidak ada jaminan kalimatnya dikutip utuh dan angle-nya itu ya sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Beda kalau nulis opini kan memang kemudian ditayangkan secara utuh itu. Satu hal lagi yang juga menimbulkan tanda tanya, sebagai politisi Partai Gerindra, apakah pernyataannya sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Presiden? Kendati tadi kan dia mengklaim sangat paham sekali dengan karakter Presiden Prabowo. Nah, perlu dicatat ya, dalam pertemuan dengan para tokoh oposisi itu kok juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan juga wakil menteri yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Ini lebih mengenal karakternya Pak Prabowo, saya kira dibandingkan dengan Habibur Rahman. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Menteri Sesnek Prasetyo Hadi, ada Wamen Anggaraka yang juga seharusnya menjadi juru bicara, dan juga ada Sudaryono ini, Wakil Menteri Pertanian. Saya bingung, jadi Wamen Mentan kan bingung. Wakil Menteri Pertanian hadir juga di situ, dan juga ada Budi Jiwandono, bahkan juga ada Dirut Pertamina misalnya hadir di situ juga ya. Jadi bahkan Mensesnek Prasetyo Hadi yang selama ini menjadi juru bicara Prabowo juga tidak meluruskan itu soal pencopotan Kapolri itu bila sikap dan pernyataan para tokoh yang hadir itu tidak tepat dan Prabowo tidak berkenan. Saya kira pasti akan cepat disampaikan oleh Prasetyo Hadi. Kan justru Prasetyo Hadi itu dia memberikan pernyataan pertemuan soal ini setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan bahwa Jumat malam, hari Sabtunya ini ya, Pak Samsi membocorkannya dalam acara PBI, bahwa Jumat malam Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh oposisi. Tapi pada waktu itu Syafri Samsudin tidak membuka siapa saja tokoh oposisi itu dan di mana pertemuan yang berlangsung. Tapi mungkin diksi oposisi ini yang membuat mereka tidak nyaman, dan kemudian Prasetyo Hadi meluruskan bahwa itu bukan tokoh oposisi kok gitu, dan karena dia menyebut nama Profesor Siti Zuhro yang memang itu adalah peneliti dari BRIN, ya tentu saja bukan oposisi, dan ada Pak Susno Duaji ini Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan yang pernah menjadi Kabar Eskrim. Posisi dari Habibur Rahman pasang badan ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan jika kita sempat mengikuti berlangsungnya rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri pada tanggal 26 Januari lalu. Sangat terlihat bahwa sebelum rapat memang sudah ada kesepakatan antara Kapolri dan Komisi 3 tentang 8 poin kesimpulan rapat yang kemudian disebut sebagai percepatan reformasi, butir-butir percepatan reformasi Polri. Setidaknya ada 2 momen menarik dari peran Habibur Rahman. Yang pertama, saat anggota Komisi 3 fraksi Gerindra, Muhammad Rahul itu lupa menyampaikan dukungannya bahwa Polri tetap di bawah Presiden seperti disampaikan fraksi-fraksi lain. Kan pada waktu itu suasana seperti KUR ya, semua fraksi itu menyatakan itu, bahkan sampai PDIP pun juga menyatakan seperti itu. Dan yang kedua, ketika dia berteriak ini menyala Kapolri, itu ketika Pak Listio Sigit menegaskan sikapnya menolak di bawah kementerian. Coba kita tengok lagi ya, saat Rahul ini anggota Komisi 3, Muhammad Rahul ini berada di fraksi Gerindra,
menyampaikan pandangannya, tapi dia lupa untuk menyampaikan dukungannya, dan ini kemudian diingatkan oleh Habib, dan justru dia mempertanyakan bagaimana sikap Partai Gerindra, karena padahal dia sendiri kan adalah politisi Gerindra yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri itu. Apa yang dilakukan Polda Riau melalui Green Policing menunjukkan bahwa Polri mampu membaca tantangan zaman. Inovasi ini saya lihat lahir dari konteks nyata karhutlah, illegal mining, dan konflik sumber daya alam. Kemarin di acara pacu jalur Sungai Kuantan sudah bersih, dan menariknya dijawab dengan pendekatan secara relevan dan bukan sekedar normatif. Saya melihat sudah pakai pendekatan budaya, pakai pendekatan edukasi Pak Kapolri. Kalau dibahas secara konseptual, Green Policing menarik karena mengombinasikan pendekatan problem oriented policing dan community policing. Masalah lingkungan kan perlu dianalisis secara struktural, tetapi solusinya melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan pemolisian yang cerdas, partisipatif, dan berorientasi pada akar masalah. Dalam Green Policing kita melihat polisi tidak lagi berdiri berhadapan-hadapan dengan masyarakat, melainkan berjalan bersama. Ini menarik karena pendekatan ini memperkuat kehadiran negara tanpa memperlebar jarak dengan rakyat. Dan ini menurut saya adalah bentuk pemolisian yang modern dan beradab. Apresiasi saya terhadap Pak Kapolda Riau, Pak Herimen, jagalah hutan maka hutan akan menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk Kapolda Riau. Mantap Kapolda Riau. Ya, langsung. Jadi Pak Rahul, ini Kapolri tetap di bawah Presiden langsung? Ya, pimpinan. Fraksi Gerindra mendukung itu, pimpinan. Ya, kalau lupa itu bahaya loh. Nah, yang berikutnya momen ketika Habibur Rahman sebagai pimpinan sidang di Komisi 3 berteriak menyala Pak Kapolri ketika Jenderal Istio Sigit menyatakan bahwa lebih baik jadi petani daripada jadi Menteri Kepolisian. Terkait dengan posisi institusi Polri, tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden, karena ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti. Beberapa TAP MPR sudah dikeluarkan sampai dengan memisahkan Polri dari TNI untuk menjelaskan tentang apa tugas Polri sebagai penjaga keteraturan sosial, penjaga keberagaman sosial, dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penempatan Polri sebagai alat negara yang kita tahu semua bahwa ada hal-hal khusus bahwa pada saat situasi genting maka posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keteraturan sosial, di bidang menjaga harkat timas tentu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu mekanisme check and balances yaitu oleh persetujuan oleh DPR, menurut kami itu menjadi sangat penting. Karena itu juga untuk mengontrol dan menjaga Polri agar tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtipmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya,
lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Jadi clear saya kira memang posisi Habibur Rahman ya dalam rapat kerja kemarin itu. Tapi pertanyaannya apakah itu merupakan sikap pribadi Habibur Rahman? Kalau melihat jalannya rapat dan kemudian adanya persetujuan dari seluruh fraksi pada saat kesimpulan rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri itu dibawa ke sidang paripurna DPR dan kemudian disahkan, maka sesungguhnya ini adalah sikap seluruh fraksi yang ada di DPR termasuk PDIP yang berada di luar pemerintahan. Jadi ini bukanlah sikap pribadi Habibur Rahman, tapi meminjam istilah seorang teman anggota DPR, ya mengapa kemudian Habibur Rahman yang harus pasang badan, ya sebagai kapten dia harus bersikap seperti itu. Saya Arsbono Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.